Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya dari Hamka dengan NIM 2118827, ada Pasha Aprilia dengan NIM 2118856, ada Keisha Revala dengan NIM 2118895, ada Nur Isma 2118949, dan yang terakhir Sheila Aura 2118989. Kelompok 10 akan membawakan materi verifikasi spektrofotometri sarapan atom atau atomic absorption spectrophotometer. Materi pertama ada metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar logam berdasarkan absorbansi cahaya oleh atom bebas. Nah, metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar logam berdasarkan absorbansi cahaya oleh atom bebas. Terus dengan itu ada verifikasi metode yang telah divalidasi pada saat mulai digunakan sampai waktu tertentu secara berkala. Kemudian ada AS ini dikelompokkan ke dalam metode analisis instrumental, karena metode ini membutuhkan sebuah instrumen sehingga sebelum digunakan instrumen harus dioptimalkan terlebih dahulu. Lalu ada tujuan verifikasi, yaitu menentukan simpangan kebenaran nilai konvensional yang ditunjukkan oleh suatu instrumen sehingga menjamin hasil pengukuran yang diperoleh sesuai dengan standar dan memiliki kemampuan terselusur terhadap standar nasional atau internasional melalui suatu rantai yang tidak terputus. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Keisha. Kepada Keisha dipersilakan. Selanjutnya ada garis besar AS. Yang pertama, verifikasi AHT. Pada sistem arus kuat merupakan akronim dari ekstraheteroda, sehingga lampu katoda bisa menghasilkan cahaya emisi atomik. Yang kedua, verifikasi panjang gelombang. Ketepatan panjang gelombang pengekstasi menentukan keberhasilan analisis secara AS. Lebar garis spektrum otomatik yang hanya berkisaran 2-5 pm menyebabkan sedikit pergeseran pada monokromator akan mengakibatkan perubahan pembacaan yang signifikan. Yang ketiga, verifikasi slit. Lebar slit menentukan intensitas cahaya yang dilewatkan oleh monokromator ke sistem deteksi. Yang terakhir ada verifikasi presisi detektor. Verifikasi presisi yang dimaksudkan untuk mengukur simpangan yang terjadi pada konsentrasi maksimum analit yang sedang dibaca oleh instrumen AS. Selanjutnya ada parameter verifikasi metode spektrofotometri serapan atom. Yang pertama ada linearitas, kemampuan metode analisis memberikan respon yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Pengujian dilakukan dengan mengukur absorbansi deret standar tembaga atau CU dengan konsentrasi 0,04, 0,10, 0,20, 0,40, 0,80, dan 1,00. Menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer berdasarkan pengukuran diperoleh kurva, persamaan regresi, dan koefisien kolerasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isma. Selanjutnya, yang kedua ada akurasi. Akurasi dalam pengukuran merupakan tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Uji akurasi ini bertujuan untuk menunjukkan derajat ketepatan antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya yang dapat diterima sebagai persyaratan. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery analit yang ditambahkan. Akurasi dapat ditentukan dengan metode penambahan baku standar atau biasa disebut metode adisi standar. Uji akurasi ini dievaluasi dengan menghitung persen perolehan kembali atau recovery dengan penambahan standar tembaga ke dalam sampel atau spiking.
Larutan standar tembaga 10 mg per liter ditambahkan sebanyak 1 mili ke labu takar 50 mili. Kemudian ditambahkan sampel hingga tanda tera dan dihomogenkan. Dilakukan sebanyak 10 kali ulangan dan diukur dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Data yang diperoleh dievaluasi dengan syarat keberterimaan uji akurasi, yaitu persen perolehan kembali atau persen recovery dengan rentang 85 sampai 115%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sheila. Selanjutnya ada presisi. Presisi ialah kedekatan antara hasil pengujian individu dalam serangkaian pengukuran terhadap suatu sampel yang dihomogen. Presisi biasanya dinyatakan sebagai simpangan baku relatif atau relative standard deviation. Presisi memiliki 3 level, yaitu keterulangan, intermediate, dan ketertiruan. Uji presisi dievaluasi dengan menghitung persen simpangan baku relatif dengan penambahan standar tembaga ke dalam sampel. Larutan standar tembaga 10 mg per liter ditambahkan sebanyak 1 ml ke labu takar 50 ml. Larutan kemudian ditambahkan sampel uji hingga tanda tera dan dihomogenkan. Dilakukan sebanyak 10 kali ulangan dan diukur dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Data yang diperoleh dievaluasi dengan syarat keberterimaan uji presisi, yaitu persen simpangan baku relatif dengan persyaratan nilai persen SDR harus kurang dari 2/3 Cp Horowitz. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya. Oke, selanjutnya ada limit deteksi atau LD dan limit kuantitasi LK. Limit deteksi metode dapat didefinisikan sebagai jumlah atau konsentrasi suatu analit yang dapat dipastikan terdeteksi atau dapat dibedakan dari latar belakang untuk matriks tertentu terkecil dengan metode tertentu. Atau dengan kata lain, limit deteksi metode adalah nilai terendah yang dapat diukur dengan suatu metode. Limit kuantitasi adalah konsentrasi terendah dari analit dalam contoh yang dapat ditentukan dengan tingkat presisi dan akurasi yang dapat diterima di bawah kondisi pengujian yang disepakati. Oke, selanjutnya uji LDM dan LK dilakukan dengan pengukuran absorbansi sampel yang telah ditambahkan standar tembaga 10 mg per liter sebanyak 0,5 ml ke dalam labu takar 50 ml sehingga diperoleh konsentrasi spik terbesar 0,1 mg per liter sebanyak 8 kali ulangan menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan panjang gelombang 324,7 nanometer. Hasil pengukuran diolah secara sistematis secara statistika untuk menentukan nilai LDM dan LK. Hal pengujian dibandingkan dengan syarat keberterimaan. Oke, dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Boleh di-chat dan bisa langsung ngomong. Oke, dari Herta. Assalamualaikum, saya Herta Santi dari kelompok 4. Bagaimana syarat sampel yang digunakan dalam AAS? Oke, ditambung dulu ya Herta. Oke, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari Rifki. Saya Rifki dari kelompok 6 izin bertanya, syarat berketerimaan setiap sampel acuannya dari mana? Oke. Selanjutnya dari Nadia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadia Syifa. Gangguan apa saja yang ada pada spektrofotometer serapan atom AS? Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin
kami jawab terlebih dahulu dari pertanyaannya. Dari pertanyaannya Herta. Ini yang ada di kolom chat, bagaimana syarat sampel yang digunakan dalam AS. Oke, syaratnya itu yang pertama berbentuk larutan homogen pada daerah konsentrasi tertentu. Yang kedua itu zat padat terlalu lebih kecil dari kisaran 5%. Terus selanjutnya ada secara kimia dapat diuraikan dalam nyala. Yang terakhir itu ada jumlah minimum larutan sekitar 1 ml untuk 1 kali pembacaan. Seperti itu, Herta, apakah sudah terjawab? Bagaimana, Herta, apakah sudah terjawab? Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih, sudah cukup ya, Herta. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu dari Rifki ya. Buat jawaban Rifki, buat pertanyaan Rifki, jawabannya nanti bakal dijelasin oleh Isma. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Pertanyaannya, syarat keberterimaan setiap sampel acuannya dari mana? Oke, jawabannya untuk yang linearitas itu acuannya SNI 6989.6/2009, untuk presisi AOAC 2016, untuk akurasi SNI 6989.6/2009, untuk limit deteksi dan limit kuantitasi itu dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN 2019. Apakah cukup jelas? Oke. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nadia. Gangguan-gangguan apa saja yang ada pada spektrofotometer sampai atom? Gangguan pada AAS ini dibagi ke dalam 2 kategori dasar, yaitu interferensi non-spektral dan spektral. Gangguan non-spektral mempengaruhi pembentukan hitam analit, dan gangguan spektral mengakibatkan penyerapan cahaya yang lebih tinggi karena adanya benda lain yang menyerap selain unsur analit. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Nadia. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Abili Trisputra dari kelompok 1. Izin bertanya, apa ada tujuan lain dari verifikasi AS? Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abili, apa tujuan lain dari verifikasi AS? Jadi, verifikasi metode AS nyala diperlukan untuk membuktikan bahwa metode yang digunakan dapat dipercaya dan dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah. Memastikan bahwa analisis itu dapat menerapkan metode analis dengan baik dan menjamin mutu hasil pengujiannya. Kemudian parameter uji untuk diverifikasi metode itu hampir sama dengan parameter uji validasi. Pada Billy, apakah sudah jelas? Terima kasih, Kak. Makasih ya, Kak. Cukup jelas. Baik, makasih. Oke, dari Panji. Kemudian saya Panji Setiawan dari kelompok 1 izin bertanya kenapa tadi kalau nggak salah sebut panjang gelombang 324,7 nanometer. Nah, kenapa milih panjang gelombang itu? Karena metode AS ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Nah, atom-atom itu menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu. Nah, terus tergantung pada sifat unsurnya. Misalnya, natrium menyerap 589 nanometer. Nah, uranium pada 358,5 nanometer. Nah, sedangkan tembaga pada 328,7 nanometer. Nah, karena dalam contoh ini adalah tembaga yang lebih rendah, terus maka panjang gelombang yang digunakan adalah 324,7 nanometer. Seperti itu, Panji.
Oke, terima kasih Anji. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Pertanyaan udah kami jawab semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.